Oke, selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel YouTube Kang Udas teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya ingin membahas khusus tentang channel YouTube yang kena diskon karena melakukan pelanggaran konten berulang. Karena ternyata banyak sekali yang bertanya kepada saya, "Bang, channel YouTube saya kena diskon nih karena katanya saya melakukan pelanggaran konten berulang." Saya nggak tahu konten berulang itu yang seperti apa. Kemudian ada juga yang mengalami katanya channel YouTube-nya ini udah sering gajian tapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah musibah atau bencana untuk dompetnya. Tiba-tiba channel YouTube-nya ini kena diskon karena katanya kebanyakan mengupload konten yang berulang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran konten berulang dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya karena video yang kalian tonton ini merupakan salah satu video yang saya upload di channel YouTube Kang Udas Sedi. Dulunya channel YouTube Kang Udas ini juga kena diskon, padahal dulu udah rutin gajian tapi kena diskon karena katanya channel YouTube Kang Udas ini melakukan pelanggaran konten berulang hingga akhirnya saya perbaiki dan saya mengajukan 5 kali monetisasi dan akhirnya diterima untuk pengajuan yang kelimanya. Perjuangan yang sungguh luar biasa. 1 tahun saya menunggunya hingga akhirnya diterima kembali monetisasinya dan saya akan berbagi pengalaman itu pada hari ini terkait apa yang saya ketahui tentang pelanggaran konten berulang ini. Oke, kita langsung saja lanjut ke topik masalahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kena diskon atau monetisasinya ditolak karena melakukan pelanggaran konten yang berulang, kalian harus paham terlebih dahulu apa maksud dari konten berulang itu. Kalau misalnya kalian baca, coba aja deh kalian itu tinggal baca saja di kebijakan program partner AdSense. Di situ kebijakan program AdSense ya, di situ dijelaskan bahwa konten yang berulang itu merujuk kepada sebuah channel di mana channel ini udah keseringan mengupload video yang mirip. Jadi penonton itu ketika nonton video di channel teman-teman itu mereka kebingungan antara video yang satu dengan yang lainnya itu kok hampir mirip semua ya. Nah, itu maksudnya yang dikatakan dengan konten berulang. Jadi kalian kebanyakan mengupload video yang mirip-mirip tanpa kalian menambahkan nilai edukasi atau tanpa kalian komentar, apalagi itu nggak ada suara, apalagi cuma video slideshow, itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Karena begini teman-teman, ketika kalian mengupload video di channel YouTube kalian dan kemudian kalian memonetisasinya, di sini hukumnya itu wajib kalian harus mematuhi kebijakan konten yang cocok untuk pengiklan. Kalau misalnya konten video kalian ini nggak cocok untuk pengiklan, gimana ya? Kalian bisa kena diskon. Dan salah satunya adalah konten berulang itu nggak cocok untuk pengiklan. Makanya ketika kalian kebanyakan mengupload video yang mirip, ya otomatis kalian kena diskon. Kalau udah kena diskon yang rugi dompet kalian karena kering keronta ujung-ujungnya ya udah nganggur lagi gitu kan. Dulu juga saya nganggur hampir 1 tahun gara-gara ya YouTube kena diskon hingga akhirnya sekarang nganggur lagi kan gitu ya. Oke, jadi saya akan bahas apa lagi tadi ya, bahas konten berulang ini. Jadi konten berulang itu simpelnya gini ya. Kalian ini mempunyai sebuah channel, anggap sajalah channel YouTube Kang Udas ini. Nah, dan ternyata ketika kalian menonton video dari channel YouTube Kang Udas ini, saya ini kebanyakan mengupload video yang mirip, padahal misalnya jumlah video saya itu udah 100 lebih misalnya atau 100 lah, 100 video yang telah saya upload di channel YouTube saya ini. Dan dari 100 video yang telah saya upload di channel YouTube saya ini ternyata sekitar 50% atau sekitar 50 videonya itu mirip-mirip semua. Kok sama semua? Samanya itu gimana? Miripnya itu gimana? Nah, ini yang penting. Miripnya itu adalah dia itu mirip video yang satu dan video kedua dan video ketiga, video keempat sampai video ke-50 itu mirip. Itu nggak ada perbedaan sama sekali mirip. Jadi ketika orang yang nonton itu bingung loh ini kok sama semua videonya. Istilahnya itu videonya kok kayak gini-gini aja gitu. Nah itu nggak dibolehin sama YouTube. Kalau misalnya ada yang mengupload video yang seperti itu otomatis langsung kena diskon. Jadi buat kalian yang misalnya sekarang belum kena diskon, ini sebenarnya belum terlambat sih. Karena kalau misalnya yang sudah kena diskon ya mau gimana lagi. Mau nggak mau kalian harus hapus videonya dan upload lagi video yang lain dan pastikan ketika antara video yang satu dengan video yang lain itu nggak sama, nggak mirip. Jadi kalau yang mirip sama itu masih bingung, saya kasih contoh begini deh. Mungkin kalian pernah itu nonton video chat WhatsApp yang tentang horor misalnya. Nah, di video chat WhatsApp tentang horor ini kan biasa mereka bikin part 1, part 2, part 3, part 4, part 5
Nah seperti itu. Kalian bedain antara kelima video ini. Biasanya kelima video ini backgroundnya itu cuma ya percakapan WhatsApp aja yang direkam menggunakan alat perekam layar. Kemudian mereka tinggal bikin karangan atau bikin bikin karangannya, kemudian tinggal mereka tambahkan musik, dan semua videonya itu semuanya itu mirip seperti itu semua. Backgroundnya sama, musiknya ya musiknya mungkin lain tapi backgroundnya sama, tapi ceritanya itu tak itu, apalagi tidak ada narasi. Itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang teman-teman. Kalau misalnya kalian kebanyakan mengupload video seperti itu, ya siap-siap aja channel YouTube kalian kena diskon. Lah, aku bang sekarang aman kok, nggak kena diskon. Mungkin belum, tapi nanti. Kenapa? Karena begini, di YouTube itu ada sebuah tim yang mereka khusus untuk meninjau channel YouTube kita. Pada dasarnya mereka meninjau channel YouTube kita apakah mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan atau tidak. Biasanya mereka itu melihat tema utama dari channel kita. Channel kita ini tentang apa sih, seperti itu kan. Kemudian selain itu juga mereka melihat video terbaru yang diupload. Nah, selain video terbaru yang diupload, melihat juga video yang paling populer. Namun tidak hanya itu, mereka juga melihat keseluruhan video dari channel YouTube kita. Kalau misalnya keseluruhan video dari channel YouTube kita ini nggak cocok untuk pengiklan, ya terpaksa harus kena diskon. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Ya intinya tadi, kalau kalian upload 100 video, dari 100 video ini tadi 50 video itu mirip semuanya kok, hampir sama kayak gitu-gitu aja videonya. Itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang teman-teman. Oke, mudah-mudahan di sini kalian paham ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalian yakin di sini, ya bang, aku nggak pernah upload video yang kayak gitu. Misalnya maksudnya videoku ini nggak melakukan pelanggaran konten berulang loh bang. Coba deh abang tonton, beda kok. Sebelum misalnya teman-teman bertanya seperti itu, coba kalian dulu tonton dulu videonya. Kalian random, misalnya dari 100 video kalian tonton aja 20 video itu. Dari 20 video itu kalian cari kira-kira ada nggak video-videonya itu yang mirip-mirip seperti itu. Karena sekarang YouTube itu sensitif, mereka ingin membuat penonton itu nggak merasa tertipu, dan mereka ingin membuat video kalian itu menjadi unik begitu. Kalau misalnya kalian cuma upload video-video yang seperti itu saja, nggak ada unik-uniknya, nggak ada pembeda dari video yang lainnya, ya buat apa? Nah, YouTube berpikirnya seperti itu. Makanya ketika upload video di YouTube harus hati-hati, dan kalian juga harus mematuhi. Banyak sekali yang harus kalian patuhi ya. Tinggal kalian baca saya terkait pedoman komunitas YouTube, terkait juga konten yang cocok untuk pengiklannya. Baca-baca aja dululah sebelum kalian menyesal seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian merasa yakin bahwa video kalian ini bukan karena konten berulang, nah satu lagi, yang termasuk ke dalam daftar konten berulang itu bukan hanya itu videonya itu yang mirip, antara kebanyakan mengupload video yang mirip antara yang satu dengan yang lain tanpa ada nilai tambahan, tanpa ada misalnya tanpa ada nilai tambahan yang lain yang membuat video kalian itu jadi unik. Ternyata ada juga jenis lainnya nih teman-teman. Oke. Jadi jenis lainnya itu adalah ketika kalian misal yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran konten berulang itu juga mungkin kalian pernah itu menemukan video di mana videonya itu berupa konten slideshow. Slideshow itu maksudnya berupa konten cuma gambar saja yang dikumpulkan, dibikin kompilasi yang menjadi sebuah video. Dan dulu itu sering saya temukan, kalau sekarang sudah jarang lagi ya. Tapi kalau dulu itu sering, karena dulu peraturannya belum seketat sekarang ini. Kalau sekarang ini ribet sekali. Dan itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. Apalagi ketika kalian menambahkan suara Google. Jadi yang baca itu yang Google, yang kalian translate teksnya, kemudian Google yang bacain, kemudian tinggal kalian tambahkan foto. Itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Sekarang nggak bisa lagi. Itu termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Jadi bukan hanya video yang mirip, tapi yang seperti konten slideshow itu juga termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Jadi sebelum bikin video itu ya kalian harus baca-baca lagi lah. Nah, selain konten slideshow juga ada yang namanya konten cover musik nih, atau konten lagu. Jadi kalian ini upload video lagu seperti itu, yang kalian rubah itu cuma nada sama temponya, tapi kedengarannya itu tetap masih identik atau sama dengan lagu aslinya, dan itu termasuk ke dalam konten berulang teman-teman. Nggak boleh ya.
Kalau misalnya kalian masih ngotot untuk upload itu ya upload aja, tapi tetap aja kalian nggak bisa memonetisasi video tersebut. Kan gitu dia. Nah, yang selanjutnya itu adalah kalian mungkin pernah menonton juga video gosip, video berita gosip seperti itu. Oke, memang di video gosip ini dia ada videonya sebagai penunjang untuk videonya, ada videonya gitu kan, ada gambarnya, ya udah bagus lah videonya. Tapi ada tapinya ini. Tapi dia membacakan narasi atau teksnya itu dia ngambil dari situs-situs besar seperti TV One, Metro TV, Kompas TV, Detik, dan dia bacakan semuanya itu tanpa ada tambahan nilai edukasinya, tanpa ada pendapat pribadi dia cuma copy paste, kemudian tinggal dia bacakan semuanya itu, kemudian dia tambahkan video atau gambar penunjangnya. Itu juga termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Nggak diperbolehkan YouTube karena itu termasuk ke dalam hak cipta, di mana kalian mengcopy paste karya milik orang lain, kemudian kalian tinggal bacakan saja. Enak sekali gitu kan, orang lain capek-capek nulisnya, lalu tiba-tiba kalian tinggal bacain saja, dan YouTube nggak mau hal seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah yang termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang itu adalah suatu channel di mana channel ini mengupload sudah banyak video, tapi kebanyakan videonya itu hampir mirip dengan satu yang lainnya, yang membedakan orang lain itu yang nonton itu bingung, ini videonya kok sama semua gitu-gitu aja, nggak ada unik-uniknya, dan itu termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Kemudian konten slideshow itu juga nggak boleh teman-teman, itu termasuk juga ke dalam konten berulang, pelanggaran konten berulang. Kemudian lagu yang kalian cuma merubah nada atau temponya, tapi tetap masih kalau didengar itu masih identik dengan lagu aslinya, itu juga termasuk ke dalam pelanggaran konten berulang. Dan yang satu lagi adalah seperti konten berita, di mana konten berita ini kalian cuma bacain teksnya saja dari awal sampai akhir mirip semua tanpa kalian tambahkan komentar yang lain atau pendapat pribadi kalian yang membuat video kalian itu jadi unik. Nah, itu nggak boleh. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya sudah terjadi, udah terlanjur channel YouTube kalian kena disband karena melakukan pelanggaran konten berulang, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama kali adalah tonton terus video kalian, kemudian kamu cari, karena cuma kamu yang tahu kira-kira video yang mana nih yang termasuk ke dalam konten berulang. Kalau memang kalian bikinnya, kalau misalnya kalian merasa oh ini video yang berulang, ya udah, solusinya salah satunya adalah hapus video itu, kemudian bikin video baru, dan pastikan antara video yang satu dengan video yang lainnya itu tidak identik dan tidak mirip. Dan solusi yang lain adalah jangan lakukan 3 kesalahan yang saya sebutkan tadi. Jangan upload konten slideshow, lagu, ataupun cuma bacain dari berita. Itu nggak boleh. Kalau misalnya sudah kalian perbaiki, sudah kalian hapus videonya, tinggal kalian bikin baru lagi, silahkan ajukan kembali. Dan saya yakin kalau misalnya kalian benar-benar sudah tahu apa yang boleh kalian upload dan apa yang tidak boleh, itu pasti akan diterima. Seperti channel YouTube Kang Udas ini, dulunya kena disman karena konten berulang, hingga akhirnya diterima kembali. Itulah teman-teman untuk hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya saya ngomongnya laju sekali bang, ya karena buru-buru belum makan, saya lapar dari tadi, baru balik juga, belum balik ini udah panas. Jadi itu saya teman-teman, sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.